Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 7 H, I, dan J? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali bersama Ibu untuk belajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan materi yang akan kita bahas bersama mengenai pasar dan kreativitas ekonomi. Anak-anak seperti biasa ya, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Minimal untuk umat muslim mengucapkan kata basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Dan untuk umat agama lain, silahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat ya. Dan Ibu harapkan walaupun tetap di rumah, kalian senantiasa menjalankan protokol kesehatan 3M. Ingat pesan ibunya ya, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir ya, dan selalu menghindari kerumunan. Dan kita walaupun belajar online, tapi kalian tetap semangat. Baik anak-anak, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga menyenangkan. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, kalian yang pertama mampu mendeskripsikan pengertian pasar, baik secara luas dan sempit atau secara arti ekonominya. Kemudian, kalian mampu mengidentifikasi fungsi pasar itu apa dan membedakan jenis-jenis pasar yang ada di kehidupan masyarakat. Kemudian, kalian dapat mendeskripsikan pengertian harga dan harga keseimbangan atau harga pasar. Lalu kalian pun harus mampu mendeskripsikan pengertian kreativitas dan ciri-ciri manusia kreatif. Kemudian kalian juga harus mendeskripsikan pengertian dari wirausaha dan ciri-ciri orang yang memiliki jiwa wirausaha, serta kalian mampu mengidentifikasi bagaimana peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Oke anak-anak, coba lihat ya. Nah, pernah tidak kalian melakukan seperti gambar berikut? Iya, gambar berikut adalah gambar ketika berbelanja. Bagaimana rasanya ketika kalian berbelanja? Senang? Tentu senang ya, karena kalian bisa membeli apa yang dibutuhkan. Nah, ingat berbelanja itu yang paling penting itu disesuaikan dengan kebutuhan, bukan hanya karena keinginan. Karena kalau keinginan saja bisa menjadikan kita boros, hanya ingin tetapi akhirnya tidak dipakai, seperti itu ya. Tolong membeli segala sesuatu itu ingat harus berdasarkan kebutuhan. Baik anak-anak, kita lihat nih pengertian pasar ya. Pengertian pasar secara umum yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi di pasar itu pasti ada penjual dan ada pembeli, seperti itu ya. Nah, sementara secara khusus pasar itu adalah tempat di mana pembeli dan penjual bertemu, baik itu langsung maupun tidak langsung, untuk melaksanakan transaksi jual beli dan mencapai kesepakatan harga. Kita tahu saat ini ya nak ya, ada membeli barang dan jasa, orangnya nggak akan ketemu, tapi barang dan jasanya bisa kita dapatkan. Kalian sering melakukan hal itu ketika apa? Ketika kalian berbelanja online. Ada yang pernah berbelanja online, pesan sendiri melalui aplikasi di HP-nya, atau ada yang belum? Nah, kalau misalnya belum, silahkan kalian mencoba, tapi dengan bimbingan ayah dan ibunya di rumah ya. Nah, kenapa sampai ada pasar? Apa syaratnya sampai disebut pasar? Yang pertama tadi, harus ada penjualnya. Tidak mungkin pasar itu tidak ada penjual. Bagaimana nanti pembeli mendapatkan barang dan jasa ya? Nah, yang kedua, ada pembelinya. Nah, syarat pasar yang kedua mesti ada pembeli. Kalau tidak ada pembeli, tidak disebut dengan pasar. Karena barang dan jasa, siapa yang mau membelinya? Penjual itu kan salah satu keinginannya harus barang dan jasa yang dijualnya laku. Yang ketiga, yang disebut pasar itu mesti ada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, nggak mungkin ya yang namanya pasar itu tidak ada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kalau begitu nanti disebutnya penjual penipuan. Nah, yang keempat, harus ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli itu menyepakati
harga barang atau jasa yang akan dijual belikannya ya. Ini adalah syarat dari pasar. Oke anak-anak, sekarang bagaimana nih fungsi pasar? Fungsi pasar itu ada 3 ya. Yang pertama fungsi distribusi. Di pasar itu menyalurkan dari hasil produk barang dan jasanya produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Jadi dari pabrik tidak langsung ujuk-ujuk harus sampai kepada pembeli. Ada medianya yaitu pasar yang akan mendistribusikan, menyalurkan barang dan jasa produk dari pabrik menuju para pembeli atau konsumen. Nah, jadi pasar sebagai tempat distribusi. Yang keduanya, pasar itu sebagai tempat pembentuk harga. Nah, tadi karena adanya tawar-menawar dan ini akan terlihatnya di pasar tradisional. Kalau misalnya di supermarket, di pasar modern, yang namanya tawar-menawar tidak akan terlihat ya. Harga sudah pasti ada dalam bandrolnya gitu ya. Dan kita biasanya tidak akan bisa untuk menawar. Nggak pernah kan ya kalian misalnya sama pramuniaganya, sama penjaga supermarketnya, tante-tante atau mbak-mbak, ini harganya di bandrolnya 10.000, masa sih 10.000, aku di pasar harganya 5.000, boleh ya 5.000 aja. Nggak pernah kan kalian seperti itu di supermarket. Berapapun harganya yang sudah tercantum pasti dibeli, nggak bisa kita tawar-tawar, betul ya. Tapi di pasar tradisional kamu bisa membentuk harga antara penjual dan pembeli, berlaku yang namanya tawar-menawar. Nah, yang ketiga, fungsi pasar itu sebagai fungsi promosi. Nah, promosi apapun itu selalu terlihat di pasar, baik itu produknya barang ataupun jasa. Pernah lihat tidak iklan-iklan di pasar? Nah ya, kalau misalnya kalian main ke pasar tradisional saja bersama ayah atau ibunya, kalian suka menemukan pamflet-pamflet dari sebuah iklan seperti itu ya, iklan produk barang atau balihonya seperti itu ya, sering sekali. Karena pasar banyak orang, akhirnya di sana menjadi tempat promosi. Oke, selanjutnya nih, Ibu sampaikan jenis-jenis pasar. Jenis pasar itu ada 5. Yang pertama dulu ya, dari wujud atau bentuknya. Yang pertama ada pasar konkret. Pasar konkret ini artinya pasar yang wujudnya nyata, di mana penjual dan pembeli itu dapat bertemu secara langsung. Yang kedua ada pasar abstrak. Kalau pasar abstrak kita tidak bisa terlihat siapa sih pembelinya, siapa sih penjualnya. Inilah yang sekarang sedang ramai dalam kehidupan masyarakat, yaitu contohnya pasar online. Dalam pasar online kita kan akan berhubungannya misalnya melalui media lain, by phone, by WA, pesen dong jaketnya gitu ya. Nah kita nggak tahu penjualnya itu seperti apa, apakah gemuk, kurus, hitam, putih, kumisan, perempuan, laki. Kadang-kadang kita tidak tahu, kita hanya memesannya saja lewat WA misalnya. Ini adalah contoh dari pasar abstrak. Jadi contoh pasar abstrak adalah pasar online yang sekarang sedang marak dalam kehidupan kita ya. Nah kalau pasar konkret tadi, pasarnya wujudnya nyata, itu contohnya bisa pasar tradisional, pasar yang dimana kalian suka berbelanja bersama ayah dan ibu ya. Kalau orang Sumedang ada di pasar Sumedang, di Taman Telur, Taman Dog. Kalau misalnya pasar modernnya ada supermarket, swalayan, seperti itu ya. Nah yang melayani sendiri itu adalah pasar modern. Kemudian ada jenis pasar berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikannya. Ada pasar konsumsi dan pasar produksi. Pasar konsumsi berarti pasar yang menjual barang-barang yang dikonsumsi sebagai kebutuhan hidup masyarakat. Contohnya pasar sayuran, pasar buah-buahan, seperti itu. Dan ada juga pasar produksi. Pasar produksi ini menjadi modal dalam kegiatan produksi. Misalnya saja pasar bursa kerja. Nah, ini adalah contoh dari pasar produksi. Kemudian ada jenis pasar berdasarkan luas jaringannya. Nah, kalau luas jaringannya ini berdasarkan wilayahnya. Ada pasar setempat atau pasar lokal. Tadi contohnya kita di Sumedang punya pasar Sumedang yang ada di Taman Telur. Ada pasar nasional. Ini berarti sekupannya nasional, wilayah negara. Contohnya saja kita punya yang namanya pasar Tanah Abang di Jakarta. Orang-orang dari Sabang sampai Merauke tahu yang namanya pasar Tanah Abang ini pasar menjual pakaian harganya murah-murah misalnya seperti itu. Lalu
Lalu ada pasar regional. Pasar regional ini ada pasar kawasan. Contoh saja, misalnya di Asia Tenggara sekarang itu ada yang disebut dengan AFTA. Nah, ada ASEAN Free Trade Area. Nah, ini adalah contoh dari pasar regional. Kemudian ada pasar internasional. Kalau pasar internasional berarti ini cakupannya bisa mencapai seluruh dunia. Salah satu pasar internasional yang terkenal, nah, misalnya saja ini pasar teh Berman di Jerman. Nah, itu adalah berdasarkan luas jaringannya. Kemudian ada berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Ada pasar harian, ini buka setiap hari. Kemudian ada pasar mingguan, bukannya seminggu sekali, misalnya ketika di Car Free Day. Kemudian ada juga pasar bulanan, ini bukannya misalnya di bulan-bulan tertentu, misalnya saja Bazar Ramadan. Kemudian ada juga pasar tahunan. Pasar tahunan ini misalnya bukannya setahun sekali. Contohnya saja di Indonesia yang paling terkenal adanya PRJ, Pekan Raya Jakarta. Ayo, siapa yang pernah main ke PRJ di Jakarta? Oke, anak-anak. Dan yang kelima, ada pasar yang namanya pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar persaingan sempurna ini antara penjual dan pembeli sangat mengetahui keadaan pasar, dan biasanya barang-barang yang diperjualbelikan itu sifatnya homogen, hanya satu. Sementara di pasar persaingan tidak sempurna ini biasanya antara penjual dan pembeli sangat mempengaruhi harga. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna, contohnya saja misalnya bursa saham, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tahu tadi ya nak ya, di pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli dan bisa mencapai kesepakatan harga. Nah, harga itu apa sih? Sering ya kita dengar. Harga itu adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Itu adalah harga. Dan ada yang disebut harga pasar. Harga pasar itu terbentuk tadi karena adanya proses tawar-menawar di antara penjual dan pembeli sehingga membentuk kesepakatan harga ya. Nah, misalnya saja kalian belanja dengan ibunya di pasar tradisional. Kalian ingin membeli sayur-sayuran. Nah, ibunya biasanya suka menawar. Pak, ini harga cabai berapa? Oh, ini 1 kilonya 30.000. Mahal banget, Pak. 20.000 aja deh. Nah, ya udah deh kalau gitu biar saya dapat untung. Ibu juga nggak apa-apa, saya kasih rezeki nih. 25.000 aja ya Bu ya, mau kan? Oh ya udah deh 25.000 aja. Nah, itu adalah contoh dari harga pasar. Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, akhirnya jatuh harganya di 25.000 ya. Nah, terus ini contoh dari Ibu nih, ada contoh kurva pasar atau kurva keseimbangan. Minggu yang lalu kita sudah belajar ya kurva permintaan dan penawaran. Masih ingat ya? Kurva permintaan itu adanya di pihak pembeli atau konsumen, tapi kurva penawaran itu adanya di pihak konsumen. Nah, kalau kurva keseimbangan berarti titik antara harga yang disepakati penjual dan bertemu itu pembeli itu bisa bertemu. Tadi yang Ibu berikan contohnya antara penjual dan pembeli akhirnya menyepakati harga di 25.000 untuk 1 kilo cabai. Nah, di sini ada contohnya ya, ketika barangnya itu harganya misalnya 10.000 dengan jumlahnya 100 buah. Nah, di mana antara pembeli dan penjual bisa menyepakatinya. Itu disebutnya sebagai kurva pasar atau kurva keseimbangan. Oke, sekarang lanjutnya nak ya. Kalian sudah tahu tentang pasar, kalian juga sudah tahu tentang harga. Nah, harga dan pasar itu tidak terlepas dari kita sebagai manusia, baik itu penjual atau pembelinya. Terutama untuk penjual, karena ketika mereka menjual barang dan jasanya itu biasanya mereka memiliki sifat kreatif atau ada kreativitas di sana. Kreativitas itu adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta, dan biasanya dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, ciri-ciri orang kreatif itu bisa kalian lihat ya nak ya. Dia biasanya sifatnya ingin tahu, selalu mengajukan pertanyaan yang baik, memiliki gagasan usulan terhadap masalah, mampu menyatakan pendapat tanpa malu-malu, tidak untuk mudah terpengaruh oleh orang lain, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain, mempunyai kebiasaan baru, tidak takut akan gagal, selalu misalnya belajar dari pengalaman orang lain. Itu
ciri orang kreatif. Lalu bagaimana dengan wirausaha itu sendiri? Apa sih wirausaha? Siapa sih dia? Nah, wirausaha itu adalah orang yang melakukan aktivitas yang dicirikan dengan berbakat mengenali produk, menentukan dari cara produksi barang, menyusun untuk mengadakan produk baru dan memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Itu adalah wirausaha. Ya, wirausaha itu sama nggak sih Bu dengan pedagang? Sama nggak sih dengan swasta? Ya, wira swasta itu adalah kata kerjanya ya, wira swasta pekerjaannya, orangnya disebut wirausaha seperti itu ya. Nah, uh, atau berwira swasta gitu ya. Nah, wirausaha sama ya lah ya. Nah, dia punya ciri nih nak. Cirinya yang pertama, kepribadiannya kuat, terus punya sikap mental untuk berwirausaha, punya juga kepekaan terhadap lingkungan. Kira-kira produk barang dan jasa yang akan dijualnya itu harus betul-betul memperhatikan keadaan lingkungan, memiliki keterampilan wira swasta, dan selalu mencari kemampuan untuk informasi agar produk barang dan jasanya tidak tertinggal juga oleh kemajuan zaman. Oke, lalu bagaimana nih antara kreativitas dan wirausaha pengaruhnya dengan iptek? Sekarang kan yang namanya kemajuan zaman di era digital tentu tidak terlepas dari iptek ya. Nah, iya, iptek sangat dekat dengan kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Akan sangat berpengaruh dalam bidang produksi. Ketika kita memproduksi barang dan jasa tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya saja ketika kita menghasilkan barang dan jasa, ini akan membutuhkan yang namanya mesin-mesin, akan membutuhkan yang namanya laptop, komputer gitu ya, untuk sebagai salah satu benda dalam jejaring komunikasi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sangat berpengaruh dalam proses produksi. Yang kedua, berpengaruh juga dalam proses distribusi untuk menyalurkan dari produsen ke konsumen. Ada alat-alat agar kita cepat dan efisien barang dan jasa tersebut sampai. Yang ketiganya ada konsumsi. Jelas ya nak ya, saat kita mengkonsumsi itu ingin segera sampai, ingin segera tiba. Makanya yang namanya iptek sangat dekat juga dengan konsumsi di masyarakat. Contohnya ketika kalian ingin barang dan jasa tapi mager malas keluar gitu ya, kalian tinggal pijit saja handphonenya, memesan di jasa online seperti itu. Nah, jadi yang namanya iptek itu bukan untuk ditakuti, tapi silahkan didekati. Namun kalian harus bisa memilahnya, harus selektif, harus digunakan ke dalam hal yang positif. Oke anak-anak, itu ya materi kita hari ini. Nah, tugasnya tolong kalian nanti buat poster ya, ada nama produk dan harganya. Posternya boleh dibuat secara digital atau manual, kemudian kirimkan ke GCR atau upload juga di Instagramnya bagi serta tag kepada ibu ya, akun Instagram ibu silahkan di @listiana_ina. Silahkan dikumpulkan hari ini paling lambat pukul 23.59. Nah ya, ibu tunggu. Terima kasih, sampai jumpa ya nanti untuk minggu depan. Tapi ada quote dulu dari ibu, kepuasan batin melakukan sesuatu yang kreatif tak dapat terbayar oleh uang ya nak ya. Nah, jadi kadang-kala uang bukan segalanya, tapi segalanya bisa dibeli dengan uang gitu istilahnya ya nak ya. Nah, ada yang lebih berharga dari uang, kesehatan, kebahagiaan seperti itu. Oke anak-anakku, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.